Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Ferdiansyah, NIM 2842071002. Akan mempresentasikan materi kuliah pertemuan 2-7 guna memenuhi tugas UTS semester 2 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Ibu Lailatul Rofiah SPD MPD. Berikut video yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenai pengertian ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi artinya di sini adalah aturan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi itu adalah suatu studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi dalam ilmu ekonomi itu bukan hanya semata-mata mengenai tentang uang, tetapi juga mempelajari mengenai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, juga proses produksi, distribusi maupun konsumsi. Selanjutnya, ini permasalahan ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi, sumber daya yang terbatas ini berbanding terbalik dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Ada beberapa masalah pokok ekonomi, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Berikut ada 3 masalah pokok ekonomi klasik menurut Adam Smith. Yang pertama, produksi, yaitu mengenai barang atau jasa apa yang akan diproduksi oleh produsen dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, distribusi, yaitu mengenai pendistribusian barang dari produsen ke konsumen yang bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, yaitu konsumsi, yaitu mengenai apakah barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Kemudian ada masalah pokok ekonomi modern. Menurut A. Samuelson juga ada 3, yaitu what, atau barang atau jasa apa yang akan diproduksi akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada who, atau bagaimana cara memproduksinya. Jadi permasalahannya produsen harus mampu memenuhi teknik produksi yang tepat dan efisien. Kemudian yang ketiga for whom, atau untuk siapakah barang tersebut diproduksi, apakah pas untuk produksi di masyarakat. Seperti itu. Memecahkan masalah ekonomi itu tadi, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam ilmu ekonomi. Ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode induktif atau metode yang dilakukan untuk mengambil keputusan dan mengumpulkan data yang real atau nyata. Yang kedua, metode deduktif, pemecahan masalah dengan dasar prinsip, hukum, dan ketentuan umum yang ada dalam ilmu ekonomi dan sudah teruji kebenarannya. Ketiga, ada matematika. Metode matematika ini memecahkan masalah secara matematis. Dalam matematika ini menggunakan dalil-dalil sehingga memperoleh kajian yang dapat diterima secara umum. Kemudian yang keempat ada metode statistik. Metode ini memecahkan masalah ekonomi dengan cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menafsirkan data, juga menyajikan data tersebut dalam secara angka-angka statistik. Dalam penyusunan metode ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan tahapan metode ilmiah seperti mengidentifikasi permasalahan, memunculkan asumsi yang mendasari munculnya masalah ekonomi, menentukan hipotesis, melakukan uji hipotesis. Yang kedua, membentuk model ekonomi dapat berupa diagram maupun matematis. Yang ketiga, mempertimbangkan hukum ekonomi seperti hubungan sebab akibat ataupun hubungan fungsional atau saling mempengaruhi. Sistem ekonomi dalam berlangsungnya perekonomian itu tentunya ada sistem ekonomi yang mengatur. Dihasil dari kompas.com dalam buku acara perekonomian Indonesia tahun 2018 karya Sattar. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan kelembagaan dalam suatu tuntutan kehidupan. Jadi segala sesuatu aktivitas perekonomian dalam masyarakat baik oleh pemerintah maupun swasta dilakukan secara sistematis. Dan selanjutnya 3 jenis sistem
sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi pasar atau liberal, di mana ini berdasarkan pada kebebasan individu atau perusahaan dalam menentukan kegiatan ekonominya. Ciri-cirinya yakni hak milik pribadi, kebebasan berusaha atau kebebasan memilih, motif kepentingan sendiri, persaingan bebas, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, peran pemerintah sangatlah terbatas. Nah, yang kedua ada sistem ekonomi komando atau sosialis, atau juga biasa disebut dengan sistem ekonomi terpimpin. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi kebijakannya ada di tangan pemerintah, karena pemerintahlah yang mengatur semua kegiatan tersebut. Nah, ciri-ciri dari sistem ekonomi terpusat ini yakni hak individu tidaklah diakui, harga diatur oleh pemerintah, peran pemerintah sangatlah dominan, kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah. Yang kemudian yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Nah, dari sistem ekonomi ini merupakan gabungan dari sistem ekonomi pusat dan juga sistem ekonomi pasar. Nah, dalam sistem ekonomi ini hak perusahaan atau individu tetap diakui dan pemerintah ikut campur dalam memberikan kebijakan perekonomian. Ciri-cirinya sebagai berikut: ada kebebasan individu, ada campur tangan pemerintah, dan hak perorangan atau diakui tetapi tidak boleh merugikan. Selanjutnya ya ini mengenai permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian mengenai permintaan. Permintaan atau biasa disebut dengan demand adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang atau jasa yang berkaitan dalam periode waktu tertentu. Permintaan ini timbul akibat adanya kebutuhan seseorang terhadap barang tertentu. Macam permintaan berdasarkan daya belinya. Berdasarkan daya beli ada permintaan absolut, yakni permintaan yang hanya angan-angan saja tetapi tidak melakukan jual beli atau pembelian. Selanjutnya yang B, ada permintaan potensial, di mana permintaan ini disertai dengan daya beli tetapi belum melakukan pembelian, belum melakukan transaksi. Nah, yang ketiga ada permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai dengan daya beli dan sudah melakukan pembelian sesuai keinginan. Selanjutnya berdasarkan jumlah konsumen. Permintaan ini ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar, di mana jika permintaan individu itu dilakukan oleh individu dan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sedangkan untuk permintaan pasar ini dilakukan oleh banyak individu. Permintaan dilihat dari pendapatan. Ini ada 4. Yang pertama yakni permintaan konsumen atau permintaan pasar atas barang dan jasa. Terus yang kedua ada permintaan pengusaha atau faktor produksi. Ya, terus ada permintaan pemerintah seperti tenaga kerja atau tenaga ahli. Nah, yang terakhir ada permintaan luar negeri. Setelah tadi macam-macam permintaan, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yakni pendapatan, mode, kemudian selera, kemudian jumlah penduduk, kemudian harga, prediksi masa depan, dan juga intensitas kebutuhan masyarakat. Kita hukum permintaan. Nah, di sini bunyinya seperti ini: harga berbanding terbalik dengan permintaan. Jadi jika harga naik maka permintaan akan turun. Nah, sebaliknya jika harganya turun maka permintaan akan naik. Kemudian ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan ini adalah gambaran hubungan antara variabel harga dengan variabel kuantitas. Ini penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, penawaran ini untuk mewujudkannya harus ada barang atau jasa yang dijual atau yang ditawarkan. Dari penawaran ini ada macam-macam penawaran. Yang pertama, menurut kenyataan penawaran ada dua, yaitu persediaan, yaitu jumlah barang dan jasa yang siap dijual dalam berbagai tingkat harga. Yang kedua ini ada penawaran real, yaitu jumlah barang atau jasa yang benar-benar telah ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Terus selanjutnya berdasarkan jumlah penjual. Nah,
berdasarkan kedua penjual ini juga ada dua, yaitu penawaran individual atau satu orang. Yang kedua ada penawaran kolektif, jumlah barang yang tersedia yang ditawarkan di pasar. Kemudian ada yang ketiga, menurut jenis benda yang ditawarkan. Menurut jenis benda yang ditawarkan ini ada dua juga, yaitu penawaran faktor produksi, nah itu seperti tanah, tenaga kerja, kemudian modal. Nah yang kedua ada barang konsumsi. Nah barang konsumsi ini ya seperti barang-barang pemenuh kebutuhan seperti itu. Nah penawaran ini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada kemajuan teknologi, kemudian harga bahan baku, produsen, dan juga keuntungan dari barang tersebut. Nah, yang selanjutnya ini ada hukum permintaan. Hukum permintaan ini berbunyi di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Di mana jika harga barang naik, maka penawaran juga akan bertambah atau naik. Dan jika harga turun, maka penawaran juga akan turun. Dan yang terakhir ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini adalah fungsi yang menunjukkan hubungan tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian ada materi mengenai konsep elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas ekonomi adalah perbandingan perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi elastisitas ini adalah perbandingannya harga dan barang tersebut. Ada beberapa jenis elastisitas. Yang pertama ada elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini adalah alat ukur perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan ini digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Ada 5 jenis elastisitas permintaan. Yang pertama ada permintaan elastis, terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua ada permintaan inelastis, di mana terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaannya. Yang ketiga ada permintaan elastis uniter. Ini terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harganya. Kemudian yang keempat ini ada permintaan elastis sempurna. Nah, elastis sempurna ini terjadi apabila perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. Dan yang terakhir ada permintaan inelastis sempurna, di mana terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaannya. Nah, yang selanjutnya ini ada elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran itu adalah angka yang menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah. Elastisitas penawaran digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga barang tersebut. Juga dibagi menjadi 5 jenis, sama seperti elastisitas permintaan. Yang pertama ada penawaran elastis. Ini terjadi apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari perubahan harga. Yang kedua, ini ada penawaran inelastis. Penawaran inelastis ini terjadi apabila perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Yang ketiga ada penawaran elastis uniter. Penawaran elastis uniter ini terjadi jika presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan presentasi perubahan harga barang. Yang keempat ada inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna ini terjadi jika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian yang kelima ada elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika perubahan penawaran tidak disebabkan perubahan harga.
Jadi tidak disebabkan dari naik turunnya harga. Nah, faktor yang menentukan elastis penawaran adalah jenis produk dan sifat perubahan biaya produksinya. Jenis elastisitas ekonomi yang selanjutnya ini adalah jangka pendek dan jangka panjang. Dimana jika jangka pendek ini terjadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau 1 tahun. Jadi di bawah 1 tahun. Jika lebih, ini termasuk ke dalam elastisitas jangka panjang. Jadi lebih dari 1 tahun, bisa jadi 20, 10, 5, pokoknya yang lebih dari 1 tahun. Yakni mengenai teori perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi perilaku konsumen adalah segala aktivitas atau segala perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi sebagai seorang konsumen. Nah, yang kemudian perilaku konsumen ini juga memerlukan proses atau aktivitas saat seseorang atau organisasi berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, pemakaian, dan pengevaluasian produk atau jasa demi memenuhi kebutuhannya. Prinsip dasar perilaku konsumsi disebabkan beberapa faktor, antaranya kelangkaan dan pendapatan, perbandingan biaya dan manfaat, memperkirakan barang yang dibeli apa bisa didistribusikan dengan barang lain, konsumen tunduk pada hukum, berkurang dan bertambahnya kepuasan. Yang ingin dicapai konsumen sendiri, ini kepuasan maksimum. Itu adalah sebuah tujuan yang diinginkan konsumen. Nah, kemudian asumsi dasar dari perilaku konsumsi, yaitu yang pertama barang atau komoditis. Nah, ini adalah benda atau jasa yang dikonsumsi untuk memperoleh manfaat. Yang selanjutnya utilitas. Utilitas ini adalah manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi barang tersebut. Nah, yang ketiga ada hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Jadi biasanya suatu barang itu ketika tambah dikonsumsi, biasanya manfaatnya semakin berkurang. Yang keempat yaitu konsistensi preferensi atau sensitivity, berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan. Yang kelima ini ada pengetahuan sempurna. Pendekatan perilaku konsumen ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kardinal, artinya yaitu daya guna barang atau jasa diukur dengan uang atau utilitas, tinggi rendahnya nilai atau daya guna tergantung penilaian. Teori ini menganggap semakin tinggi manfaat suatu barang maka semakin tinggi harganya atau peminatnya. Kedua ini ada pendekatan ordinal, yaitu daya guna tidak perlu diatur, cukup diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna. Jadi tidak diukur dengan uang, tetapi manfaatnya diukur dari manfaatnya melalui kurva indifference. Pendekatan ordinal ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu ada kurva indiferensi, ada kurva garis anggaran, dan perubahan harga barang dan pendapatan, keseimbangan konsumen, reaksi terhadap perubahan harga barang, terus reaksi terhadap perubahan nominal, dan yang terakhir efek substitusi dan pendapatan. Selanjutnya ada teori rasional. Nah, teori rasional ini perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa bersifat umum, berdasarkan kebutuhan primer, keperluan mendesak, juga daya gunanya. Yang selanjutnya setelah teori rasional ada teori irasional. Yang ini perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan tidak mengedepankan kepentingan atau kebutuhan, seperti hanya karena diskon dan lain-lain. Jadi kalau rasional itu berdasarkan kebutuhan primer, kalau irasional ini tidak berdasarkan kebutuhan primer, jadi karena hanya ketertarikan saja. Perilaku konsumen pada zaman dulu dan zaman sekarang ini sudah berbeda dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, dan juga dengan adanya arus globalisasi yang semakin pesat ini. Dengan berkembangnya teknologi, barang atau jasa juga semakin mudah didapat. Jadi perilaku konsumsi
atau perilaku konsumen ini juga akan meningkat karena orang dalam mendapatkan barang itu semakin mudah. Ada barang-barang dari luar negeri impor kan sudah banyak, jadi dapat meningkatkan perilaku konsumsi pada masyarakat. Nah, kualitas barang luar negeri dan dalam negeri pun itu berbeda. Jadi membuat masyarakat ini semakin lebih senang dengan barang-barang impor. Terkadang kan orang itu lebih suka atau lebih senang jika melihat atau memiliki barang-barang impor dibanding barang-barang lokal atau dalam negeri. Materi selanjutnya yaitu materi mengenai teori produksi. Nah, teori produksi adalah studi yang mempelajari bagaimana seorang faktor produksi itu menghasilkan sebuah produksi. Hasil produksi berupa barang atau jasa. Nah, produksi sendiri adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Nah, kata lain, produksi ini adalah kegiatan mengubah input menjadi output. Nah, selanjutnya, dalam proses produksi tentunya ada penggunaan faktor produksi. Nah, penggunaan faktor produksi ini ada faktor produksi tanah atau sumber daya alam, terus kemudian modal dan juga tenaga kerja. Kemudian ada dimensi jangka pendek. Jadi proses produksi dalam dimensi jangka pendek. Di sini jangka pendek ini jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Jadi periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyusunan jumlah penggunaan salah satu atau beberapa faktor produksinya. Di sini faktor produksi tidak dapat diubah atau tidak dapat disesuaikan sehingga menjadi faktor produksi tetap atau fixed input. Kemudian yang kedua ini ada dimensi jangka panjang. Nah, dalam dimensi jangka panjang ini kegiatan produksi ini kurun waktunya lebih dari 1 tahun, bisa sampai 10 hingga 25 tahun juga bisa. Nah, dalam kurun waktu yang lama tersebut, faktor produksi ini menjadi bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Nah, periode jangka panjang ini adalah semua produksi di mana semua faktor produksi menjadi variabel. Jadi semua faktor produksi itu bersifat variabel. Nah, yang kemudian ada model produksi dengan satu faktor produksi variabel. Nah, pada model ini terjadi pada analisis jangka pendek, di mana faktor produksi tidak dapat diubah atau tetap. Fungsi produksi pada model ini yaitu faktor produksinya menghasilkan output yang maksimum. Pada model ini ada beberapa model dari produksi. Yang pertama yakni produksi total, di mana jumlah total produksi yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi dalam periode tertentu. Jadi produksi total ini adalah jumlah total seluruh produksi yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang dihasilkan dari faktor produksi variabel. Kemudian produksi marginal. Nah, produksi marginal ini adalah tambahan total hasil produksi yang dihasilkan dari pertambahan jumlah faktor produksi variabel yang digunakan. Jadi ketika ada pertambahan jumlah faktor produksi variabel, maka ada hasil produksi yang bertambah. Kemudian yang ketiga ada produksi rata-rata. Nah, pada produksi rata-rata ini yakni rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi. Jadi rata-rata dari hasil produksi yang dihasilkan dari per unitnya faktor produksi. Kemudian beberapa tahap produksi. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ketika sampai pada saat kondisi AP atau produksi rata-rata ini maksimum, pada saat keemasan atau pada saat bagus-bagusnya perusahaan. Pada saat ini jangan sampai berhenti karena akan rugi. Pada tahap ini penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi total dan rata-rata. Tahap kedua ini ada antara AP maksimum atau produksi rata-rata mencapai maksimum sampai saat MP
sama dengan 0 atau produksi marginal ini sama dengan 0. Jadi ada sedikit penurunan sehingga penambahan tenaga kerja ini tetap bisa menambah produksi total sampai mencapai nilai maksimum. Tetapi ya produksi rata-rata mengalami penurunan. Nah, yang kemudian pada tahap ketiga. Pada tahap ini ketika saat produksi marginal ini sudah bernilai negatif. Jadi pada saat ini sudah mengalami penurunan sehingga penambahan tenaga kerja ini justru akan menurunkan produksi perusahaan dan bisa mengalami kerugian. Jadi perusahaan tidak dapat lagi melakukan produksi lagi. Dan ada model produksi dengan dua faktor produksi variabel. Dalam ini merupakan kombinasi antara dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam hal ini barang, modal ataupun tenaga kerja ini bersifat variabel. Untuk meningkatkan hasil produksi maka dapat dilakukan dengan menambah dua input variabel dan meningkatkan produksi. Jadi pada tahap ini, pada model ini ada kombinasi dari dua faktor produksi variabel untuk menghasilkan produksi yang lebih seperti itu. Ada Isokun. Isokun ini adalah kurva penggunaan kombinasi dua macam faktor variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu. Yang menghasilkan output yang sama. Selanjutnya yaitu teori biaya produksi. Nah, pada materi ini biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk proses produksi. Nah, dalam teori biaya produksi ini ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama yaitu perusahaan bergerak di pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada faktor produksi atau input yang digunakan adalah barang modal dan tenaga kerja. Kemudian ada konsep biaya produksi. Biaya produksi sendiri ada dua, dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu biaya eksplisit dan yang kedua ada biaya implisit. Di mana biaya eksplisit ini pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan. Jadi biaya eksplisit ini adalah biaya yang biasanya biaya yang tetap yang digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan mentah untuk barang produksi. Yang kedua ada biaya implisit. Nah, pada biaya implisit ini biasanya biaya-biaya yang tidak terduga. Biaya-biaya ini seperti pada gaji tenaga kerjanya dan lain-lain. Ya. Pada analisis periode produksinya biaya produksi terbagi menjadi dua. Jadi pada analisis periodenya ada dua macam biaya, ada biaya jangka pendek dan juga biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang ini ada beberapa macam biaya, yaitu biaya total, biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya marginal. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya keefisienan dan ketidakefisienannya dari biaya produksi tersebut. Ada yang pertama teknologi produksi, yang kedua manajemennya, seperti apa manajemennya dalam melakukan produksi, dan yang ketiga ada sumber daya manusianya. Bagaimana tingkat sumber daya manusianya itu juga merupakan faktor penyebab keefisienan dari biaya produksi. Demikian video presentasi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.